عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام. Terima kasih jalan-jalan ke pasar malam. Ini semangat banget. Sekali lagi jalan-jalan ke pasar malam. Perginya naik mobil berrahmat. Izinkan kami aturkan salam. Mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, syukur kepada Yang Maha Ghafur. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat tergerak hatinya untuk berkumpul kembali dalam rapat kerja tahun ajaran 2025-2026 di SDIK Ar-Rahman Bojonegere terakreditasi A. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Habibina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, insyaallah seluruh umatnya sama-sama mendapatkan syafaat hingga akhir nanti. Amin ya Amin, Rabbal amin ya Rabbal alamin. Yang terhormat pengawas pembina Kecamatan Bojonegere, Dr. Andes, Dr. Anda, Hajah Eti Mulyati MPD. Selamat pagi Ibu, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIK Ar-Rahman, Ustadz Dr. Andes Ahmad Sadri, alhamdulillah juga sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Ustadz. Semangat. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Keagamaan Ustadz Wahyu bin SAG. Selamat pagi Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kenapa kamu pindah ke depan Ustadz? Sudah biasa. Yang terhormat Wakil Bidang Kurikulum Bapak Yani Firman MPD. Mohon maaf Ibu sedang berhalangan hadir pada hari ini. Yang terhormat yang kami hormati Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Muhammad Nasir MPD. Selamat pagi Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa bangga saya kepada Bapak Ibu guru
Alhamdulillah, semoga rapat kerja hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, bermanfaat dan berdampak yang sangat baik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Ikhwanul Ikram LC. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut semakin menambah rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Haji, serasa dibawa flashback ke Mekah baru. Serasa mendengar itu yang menjadi imam di Masjidil Haram. Suaranya persis. Masya Allah. Baru saya mau ngomong ini tadi. Ini suaranya kayak Sundes. Terasa di Masjidil Haram. Ya amin. Berangkat semua ya. Baiklah, untuk mewujudkan rasa nasionalisme dan cinta kita kepada tanah air, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari yang ketiga rapat kerja SD Rahman pelajaran 2025-2026. Hari ini bisa insya Allah terselenggara dengan baik sampai nanti pada akhirnya kita menuntaskan kegiatan rapat kerja ini, dan kita berharap semoga seluruh pembekalan-pembekalan yang diberikan dari mulai Ketua Yayasan kemarin kita diberikan bimbingan dan lembaga psikologi Bina Mandiri Cibinong, dan hari ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari ibu pengawas pembina kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sekalian yang senantiasa mengharapkan hidup dan sahabatnya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Eti Mulyadi MPD, yang senantiasa mengingatkan saya, membina kita semuanya. Beliau adalah pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan Bogor Gede, pengawas pembina SD Rahman di Gugus 3, yang mungkin ibu dan bapak sekalian juga sudah dan sering ketemu beliau kegiatan gugus tapi gugus 3 betul. Mudah-mudahan beliau tambah berkah ilmunya, dan hari ini nanti khusus kita doa untuk guru-guru kami dan SD Rahman karena beliau baru pulang dari haji ya. Jadi doanya masih dikabul ya, luar biasa. Bagi yang belum punya jodoh kita langsung ya. Dimana yang jomblo ya, ibu-ibu ada yang jomblo belum punya, kita bapak-bapaknya masih ada yang jomblo ya. Kita kesempatan bersilaturahmi hari ini ya, mudah-mudahan akan menambah kekeluargaan kita ini ya. Mohon kami terus ingatkan sehingga kami jelas mendidik anak-anak berjiwa ilahiyah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang saleh dan salehah, syarat dengan ilmu, berhati Mekah, berotak Jerman. Itu adalah cita-cita kita. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita semuanya. Kepada para wakil kami, Ustaz Bayudi, Ustaz Nasir, Raja, Bu Meli, Bu Ustaz yang senantiasa mengingatkan saya juga ya, dalam rangka menjalankan amanah di SD Rahman ini, dan guru-guru kami yang sangat kami banggakan, Bapak Ustaz, Ibu Ustazah yang senantiasa mensupport kegiatan yang kami berikan. Alhamdulillah 1 tahun tidak ada program yang tidak jalan. 1 tahun kebelakang berikan hapus untuk guru-guru kita berjalan sukses. Kepuasan ada di orang tua. Alhamdulillah saya tidak mendengar keluhan dari orang tua. Kami senantiasa mengharuskan Komnas lapor ke saya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, keluhan-keluhan. Dan alhamdulillah selama 1 tahun ini jarang sekali para tua mengeluh tentang proses pembelajaran. Bukan tidak ada ya, tapi jarang sekali mereka mengeluh tentang itu. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh bekerja. Insya Allah ini menjadi wadah kita beramal ya.
Insya Allah amal kita setiap pagi dan rumah dan ke sini separuh hari kita dari sini. Luas 3 tahun ini peminat kepada SMC Rahma, alhamdulillah berkat ibu dan bapak sekalian. Sudah inden untuk tahun depan ini, sudah ada. Juli juga udah bukan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kalau swasta boleh. Iya. Kita sudah. Hari ini kita kedatangan pengawas yang luar biasa, Ibu Haja Eti. Saya tahu persis karena juga saya sering mengikuti apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan, terutama kaitannya dengan kurikulum baru yang insya Allah ini beliau akan menyampaikan. Tapi mungkin saya ingin berpesan sedikit terkait dengan kurikulum yang sekarang. Mengajar bukan sekadar menyampaikan, tetapi menciptakan kondisi agar anak bisa mengalami, mengeksplorasi dan meneliti. Jika kita dengan anak-anak tumbuh dengan pemahaman yang dalam dan hidup yang bermakna, maka kita harus memastikan mereka memiliki cukup ruang untuk berpikir. Kita harus menciptakan suasana belajar yang menumbuhkan, bukan menekan. Ingatlah, pendidikan itu bukan tentang kecepatan menyerap informasi, tetapi tentang kedalaman dalam memahaminya. Kalau kita mengajarkan sebuah hadis atau satrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Berhadapan dengan siswa, tumpahkan semua perhatian kepada mereka, sehingga Allah akan mencatat seluruh kegiatan kita, karena niat kita dan kerja kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya silakan sepenuhnya dan seluas-luasnya waktu hari ini kita serahkan kepada Bunda Haja Eti untuk membina kita. Silakan seluas-luasnya juga bertanya. Mohon berikan ruang guru-guru kami untuk bertanya dengan permasalahan apapun ya. Mulai daripada mungkin nanti instrumen yang lain, RPP dan sebagainya, terutama wawasan tentang penting hari ini yang akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Rahma Dr. Andes Ahmad Sadali yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga harapan yang beliau sampaikan kepada kami semua dapat kami jalankan dengan baik, dan amanah yang diberikan orang tua kepada kita selaku tenaga pendidik di SD Rahma dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, sama-sama luruskan niat kita sebagai ibadah, bahwa pekerjaan ini adalah ibadah yang nantinya menjadi ladang amal pahala kita yang insya Allah pasti akan dicatat oleh malaikat sebagai amal baik yang nantinya pasti bisa menolong kita di akhirat kelak. Aduh, sepi. Tegang, Bu. Padahal Bu Hajinya cakep banget duduk di depan pakai biru. Kayak gimana gitu, ngantuk ya? Ngantuk kayaknya Pak Nasir. Ustaz juga udah pada ngantuk. Sebelumnya Bu, biar semangat, biar menerima ilmunya fresh, saya minta tolong nih kepada Bapak atau Ibu yang mau membantu saya ice breaking di depan. Ada? Oh. Ya udah sih, Pak Heru tuh udah dapat mandat. Minta tolong saya Pak Heru maju ke depan Pak Heru. Iya, minta tolong Pak Heru. Tangan dong Pak Heru yang selalu setia kalau dimintanya tembakan. Aduh, emang begitu ya Pak Heru ya. Mana Pak Heru mau makan kan Pak Heru? Langsung ya. Langsung ditembak Pak Heru. Udah Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Haja Eti selaku pengawas pembina kecamatan Bojonggede, yang sama-sama kami hormati juga
Fadli selaku orang tua kita bersama serta pimpinan kita juga, dan yang sama-sama kami hormati beserta unsur pimpinan. Tadi ada Ustadz Nasir dan di belakang ada Ustadz Wahidin serta Bapak Ibu guru, kawan-kawan seperjuangan untuk mendidik putra-putri bangsa kita. Ibu Haji Efni, Ustadz izin tadi Ibu MC katanya punya partner, saya juga nggak mau kalah. Tolong dibantu ibu-ibu ya. Iya. Kalau kata Bapak lawan gitu, lawan. Ya tahu. Beli terasi ke Cikini. Sampai Cikini kagak jadi beli. Izinkan saya berdiri di sini untuk membakar semangat di pagi hari. Mana semangatmu? Gimana? Yang mana? Tepuk semangat. Semangat selalu akan lebih keras. Oke, baik Bapak. Semangatnya sudah. Berarti setelah ini kita harus konsentrasi dan fokus, karena setelah ini kita akan mendengarkan pemateri dari Ibu pengawas kita. Oleh sebab itu lagi. Ada oleh sebab itu. Oke, kita sedikit bermain ria ya. Kita bermain dulu nih untuk melatih konsentrasi biar nanti kita bisa mendengarkan materi dari yang disampaikan Ibu pengawas bisa fokus, dan materi yang disampaikan pun juga bisa kita terima dengan baik ya. Oke, sebelumnya kita berhitung saja biasa ya, karena kalau dengan saya biasa identiknya kan hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan ya. Jadi kita nanti ibu-ibu bapak-bapak kita berhitung biasa saja 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Cuma bedanya, nah nanti ketika saya katakan tepuk 1, tepuk 2 dan seterusnya. Jadi ketika saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu yang kebagian menghitung angka yang ada satunya diganti sama tepuk. Nah, gitu. Jadi yang kebagian ada 1. Contoh nanti misalkan dimulai dari usiha. Tepuk 1. Selanjutnya 2, nah gitu 2, 3, 4 dan seterusnya. Berhitung seterusnya. Gitu. Bisa nggak? Bisa? Kita coba latihan. Dan seterusnya. Tapi tiap angka yang ada satunya harus pakai. Iya, betul, pakai tepuk. Jadi kita coba muter melingkar ya. Jadi kita berhitung biasa. Setiap Bapak Ibu guru yang mendapatkan urutan atau hitungannya ada angka 1 berarti diganti sama tepuk. Kita coba nih ya. Kalau saya bilang konsentrasi, bilangnya konsentrasi, dimulai. Bisa ya? 1, 2, 3, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, berhitung tepuk 1 dimulai. Ulang lagi. Kita balik deh dari bawah. Oke, siap fokus. Konsentrasi. Berhitung tepuk 1 dimulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya saya bilang nih, butuh konsentrasi. Ya, makanya pada bingung. Kok pada tepuk-tepuk semua? Kan ada satunya.
dan 3. Tepuk 2 dan 3. Dimulai dari UMC. Pawaka keagamaan
dari MPD SAG menuju MPD. Iya, dan tanpa yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru maupun tenaga pendidikan SDIT Bina Mustama SDIT Ar-Rahman yang insya Allah selalu sehat, selalu ceria, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cuacanya mendung, apa ini karena pakai kaca hitam, kaca riben. Tapi tidak mendung ya, hati kita semua insya Allah cerah selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang indah ini. Hari ini kita bersama-sama sharing terkait dengan, karena Bapak dan Ibu, kita ini kan akan memasuki tahun ajaran baru. Oleh karena itu hari ini kita akan sharing terkait dengan penyusunan kurikulum satuan pendidikan, khususnya kurikulum SDIT Ar-Rahman ini. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan kurikulum, sebelum saya bahas kurikulum yang akan kita susun sama-sama, akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan pedoman pengembangan kurikulumnya itu sendiri. Seperti kita ketahui, tahun ini kita berganti menteri. Dulu itu Menristek itu Pak Nadiem Makarim. Nah sekarang namanya Menteri Dikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Profesor Dr. Abdul Muti MPD. Nah itu tentu saja seperti kita ketahui, ganti pimpinan, ganti kebijakan. Nah kebijakan yang diambil oleh menteri yang sekarang, Profesor Dr. Abdul Muti ini, bukan mengubah kurikulum. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, hanya di dalam standar kelulusannya, standar isinya ada perubahan. Jadi standar isi dan standar kelulusan, standar proses, standar penilaian masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kita masih mengadopsi kurikulum merdeka, hanya di dalamnya ada pendekatan yang namanya pendekatan mendalam, yang kalau orang di sini mah namanya deep learning kalian. Kalau bahasa Inggrisnya deep learning, kalau bahasa Indonesia pendekatan mendalam. Menekankan guru-guru itu dalam mengajar itu menggunakan 3 prinsip. Jadi ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran atau mindful. Apa itu berkesadaran? Bagaimana guru-guru menciptakan anak yang sadar akan pendidikan, sadar untuknya belajar, mempunyai motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik lahir dari dalam dirinya, bukan karena dorongan orang tuanya, bukan karena paksaan gurunya, tapi dia sadar mau belajar, semangat belajar, semangat pergi sekolah, penuh antusiasme. Itu yang namanya berkesadaran. Anak sadar akan pentingnya belajar, akan pentingnya pendidikan, sehingga tidak dipaksakan oleh orang lain. Prinsip pembelajaran mendalam yang kedua adalah bermakna. Bagaimana pembelajaran yang diajarkan di sekolah itu bermakna bagi anak. Misalnya ini kan SDIT Ar-Rahman, tentu saja ada kekhususan terkait dengan pelajaran keagamaan. Kalau di sekolah yang biasa, sekolah negeri misalnya, pendidikan agamanya tidak ada yang lebih luas. Kalau di sini karena sekolah dasar IT, tentu saja otomatis ada
fisik, belajar hayu aja dengan main ice breaking, permainan, tidak seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu guru menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan anak senang. Insya Allah kalau SDIT Ar-Rahman ini ruang kelasnya nyaman, ber-AC, lantainya bersih, tidak ada sampah, tidak ada debu, insya Allah. Dan menyenangkannya itu anak senang belajar di kelas, tidak ngantuk, tidak jenuh, tidak baru jam 9 anak-anak udah bilang gini, Pak Heru istirahatnya kapan? Gitu. Berarti kan anak sudah jenuh. Nah seperti apa agar anak senang? Pakailah Bapak dan Ibu dalam mengajar itu menggunakan berbagai metode. Jangan hanya ceramah. Ada ceramah, ada tanya jawab, ada diskusi, ada eksperimen, ada simulasi. Nah itu membuat anak tidak jenuh. Pendekatan mendalam ini, pembelajaran mendalam, bagaimana guru itu membuat anak itu terinspirasi untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu dengan ide dan kreativitasnya. Jadi itu yang diharapkan dari pembelajaran mendalam. Terkait dengan yang tadi model pembelajaran yang selanjutnya adalah tadi ada PBL, PJBL, cooperative learning, dan discovery learning. Model pembelajaran discovery learning, kalau kita punya smart TV, anak-anak kita akan membahas terkait dengan bagaimana apa yang dimaksud dengan amuba yang sel membelah diri jadi banyak. Nah kalian coba siapa yang dapat menjelaskan amuba itu bentuknya seperti apa? Bu, saya nggak tahu kan, karena anak kalau cuma diraba-raba, coba kamu bayangkan yang dibayangkan anak-anak bala-bala, sosis gitu kan ya. Jangan pakai sekarang, coba kalian bayangkan, jangan. Tapi coba kalian lihat dan Google cari amuba, nanti muncul. Nah itu discovery learning, anak mencari, menjelajah pengetahuannya dengan melalui internet, melalui perpustakaan. Beri kesempatan anak, jangan hanya gurunya yang memberitahu, biar anaknya tahu sendiri. Lebih paham anak itu nyari sendiri daripada dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dia nyari sendiri itu jadi penasaran, terus jadi dia lebih mengerti. Beda dengan diberitahu oleh kita. Jadi itu 3 prinsip pembelajaran mendalam ini. Jadi pembelajaran mendalam ini atau learning pendekatan, bukan kurikulumnya masih kurikulum merdeka. Nah itu, 3 prinsip pembelajaran ini harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu melalui apa saja? Melalui 4 pilar. Yang pertama adalah melalui olah pikir. Olah pikir itu bagaimana Bapak dan Ibu menjadikan anak-anak cerdas secara intelektual. Anak mampu berpikir logis, mampu berpikir analisis, anak bisa menyelesaikan masalah, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pembelajaran yang hot, high order thinking. Nah, biar hafal nama, ayo anak-anak dinyanyikan. Saya suaranya jelek, coba aku saat nyanyikan. Ayo Pak Iman. Tentang astronomis provinsi Jawa Barat terletak di itu nyanyinya. Kalau sana beda itu Nah, lainnya lain. Nah itu yang soal hot. Jadi Bapak dan Ibu bagaimana mengajarkan kepada anak-anak itu agar anak berpikir kritis, berpikir logis, bisa menganalisis, bisa mengaktifkan
bisa merefleksikan. Nah itu yang diharapkan. Jadi melalui olah pikir dari yang tadi prinsip pembelajaran itu. Pilar 4 pilar yang kedua adalah olah hati. Bagaimana Bapak dan Ibu mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Bapak nyanyi. Nilai-nilai keagamaan yang membuat anak itu sebagai makhluk Tuhan, anak itu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bagaimana anak tahu nilai-nilai agama, bagaimana anak tahu toleransi, bagaimana anak tahu adab. Jadi kita jangan ngajarin anak suruh sholat, suruh puasa, tapi nggak beradab, nggak sopan sama orang tua, masih melawan, sama guru masih membantah. Nah, dahulukan adab, baru ilmu. Ngapain orang pintar tapi songong? Ya, itu bagaimana anak beradab. Jadi olah hati ini bagaimana guru menciptakan anak cerdas secara spiritual. Ya, itu. Yang ketiga adalah olah rasa. Olah rasa adalah bagaimana anak-anak kita diciptakan agar dia itu punya rasa peduli, punya rasa sosial, punya rasa empati, mampu menahan emosinya, tidak cepat marah. Nah ini olah rasa itu cerdas secara emosi dan sosial. Jadi gak ada lagi tuh anak yang egois, gak ada lagi anak yang cuek dengan lingkungannya, karena oleh Bapak dan Ibu sudah diasah di sekolah. Yang keempatnya adalah olahraga. Kenapa olahraga? Karena anak pinter, rajin sholat tapi nggak sehat, makan makanannya tidak sehat, minumnya tidak sehat, tidak bugar, tidak fit. Nah tugas Bapak dan Ibu di olahraga ini apa? Mengedukasi kepada anak-anak bagaimana anak-anak makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, lalu anak-anak harus bergerak, harus bugar. Bukan saja dia sehat secara jasmani, tetapi sehat secara rohani. Bagaimana dia mampu mengelola stres. Semua anak sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Jadi bagaimana olahraga ini membuat anak sehat secara jasmani maupun secara rohani. Jadi tadi ada 3 prinsip, ada 4 pilar. 3 prinsip 4 pilar ini ingin seperti apa? Ingin lulusan kita itu berprofil 8 dimensi lulusan. Jadi sekarang P5 nggak ada. Profil pelajar Pancasila sudah tidak ada, diganti dengan profil 8 dimensi lulusan. Itu keimanan. Guru mengajarkan kalau di yang muslim sholat, puasa, bersikap baik, hormat kepada orang tua, adab, tata tertib, terus mengenalkan nama-nama Nabi, mengenalkan bagaimana tauladan Nabi, agar anak itu terinspirasi dari tauladan Nabi itu. Insya Allah anak menjadi lebih paham dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu kewargaan. Dulu yang profil pelajar Pancasila kewargaan itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kewargaan itu bagaimana anak-anak lulusan dari sekolah dasar ini anak dapat menjadi anak yang cinta tanah air, cinta bangsa, cinta produk Indonesia. Lalu yang selanjutnya anak tahu hak dan kewajibannya, baik kewajiban sebagai anak, sebagai pendidik pelajar, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara. Itu yang dimaksud dengan kewargaan. Jadi lulusan itu diharapkan tadi beriman, mempunyai keimanan, mempunyai kewargaan. Maksudnya tadi cinta tanah air, ya. Lalu yang ketiga adalah penalaran
mampu berpikir logis, bisa anak-anak itu mengaktualisasikan pembelajaran, bisa mengaplikasikan pembelajaran, ya. Lalu yang keempat itu adalah kreativitas. Kreativitas dulu juga ada ya. Dulu namanya kreatif doang, nggak pakai tas ya. Kayak kreatif. Jadi sebelum anaknya kreatif, harus gurunya terlebih dahulu. Siap menjadi guru yang kreatif? Alhamdulillah. Insya Allah kalau guru-gurunya kreatif, anak-anaknya juga akan kreatif. Ya, yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi kalau di profil belajar Pancasila apa? Ayo, gotong royong. Jadi kolaborasi itu bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Iya, sama dengan gotong royong, ya. Jadi bagaimana anak-anak kita itu harus dapat berkolaborasi. Jadi tidak ada anak yang egois. Tidak. Jadi harus memuliakan peserta didik agar peserta didik nyaman belajar di sekolah. Siap ya, di kelas 1 siapin nama. Kalau kurang ini cari-cari ya, cari Google nama-nama kesayangan. Nama-nama kesayangan. Jangan nama kesayangan di pendek kan dia. Si hitam. Besok pergi sekolah. Nah itu memuliakan peserta didik. Jadi itu yang kelima yang kolaborasi ya. Yang keenam adalah kemandirian. Kemarin profil belajar Pancasila mah nggak pakai awalan ke, cuman mandiri. Jadi kemandirian adalah bagaimana guru menciptakan anak-anak yang mandiri, yang tidak tergantung kepada orang lain. Jadi biarkan anak mandiri. Kita ingin lahirkan dari lulusan SD ITA Rahman ini anak-anak yang mandiri, tidak bergantung pada orang tuanya, tidak bergantung pada temannya, tapi dia dapat melakukannya sendiri. Yang ketujuh adalah kesehatan. Tadi bagaimana anak-anak dibentuk menjadi anak-anak yang sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Kalau sehat secara jasmaninya, yang peraturan, yang 7 kebiasaan baik yang dicanangkan oleh Pak Menteri Abdul Muti, 7 kebiasaan baik itu ada enggak yang olahraganya? Ada kan? Nah itu 1 minggu minimal 2 kali anak dari kelas 1 sampai kelas 6 olahraga senam tiap pagi. Maksud buat tiap pagi 2 hari itu ya minimal itu. Agar anak-anak bugar, sehat. Terus kalau sehat rohaninya apa? Misalnya kelas 6 ini Pak Ustadz memanggil dari dinas kesehatan atau dokter mengedukasi anak-anak yang laki-laki terkait dengan bahaya, misalnya bahaya minuman keras dan zat adiktif lainnya, ya itu. Saya tanya dulu deh kepada Ibu hari ini. Apa kabar hari ini? Yes. Apa kabar hari ini? Saya boleh saya kasih yang kasih saya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sehat kan ekonominya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sabar. Soalnya Pak Wahyu kalau sehat doang badannya sehat, yang rohaninya juga sehat, tapi kan perutnya kosong. Perutnya, iya, GDP kalau speaking, tapi dia nggak punya apa gitu takutnya. Nyari dulu ini 1 jam nyarinya, di persiapannya. Yang spontan aja, yang spontan misalnya.
Sebutin. Apa? Beriman? Kucing, kenal deui. Buaya ada itu. Yang biasa ada mah bebek, ayam. Apa tuh burung? Kan burung tiap hari ada. Oh, burungnya ada, ada ular gitu ya. Ya udah anak-anak, coba kalian berdiri. Ayo berdiri. Coba anak-anak kalian pernah lihat gerak bebek? Gerak anak jadi tangannya. Coba anak kalian pernah lihat gerakan burung? Coba praktekkan gerakan burung. Enggak gini. Coba kalian pernah lihat jalannya ular? Ular jalannya gimana? Gini. Iya apa hasil? Nah, jadi gerak tangannya. Jadi anak kan udah nulis seharian. Gerak tapi spontanitas. Jangan hanya dulu di Google lama. Saya spontanitas ya. Jadi di Google habis sampai jam 12 jadi dulu. Jadi spontanitas adalah anak-anak silakan duduk kembali. Jadi anak-anak tidak jenuh ya. Bapak dan Ibu itu terkait dengan 8 dimensi lulusan profil, 8 dimensi lulusan. Jadi sekarang P5 tidak ada lagi kalau tanya orang tua, Bu, ada proyek. Sekarang tidak ada proyek P5 lagi. Tapi masih bisa Bapak dan Ibu mengadakan gelar seni, gelar karya, tapi dengan 8 dimensi lulusan itu. Ya, belajar dilakukan. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak ada bisa seperti itu. Ya? Siap ya? Nah, siap nih. Sekarang saya akan membuat pertanyaan yang refleksi. Apa saja yang esensial perbedaan dari kurikulum yang Bapak Ibu susun ketika tahun 2024-2025 dengan kurikulum yang akan kita buat sekarang di tahun ajaran 2025-2026. Terangkan dari mulai yang daftar apa? Punten izin saya berbicara berdasarkan raker yang sama sekarang gitu ya. Kalau secara rinci mungkin agak kesulitan ya bagi kami semua, cuman ada beberapa poin yang menjadi hal penting perbedaan dari kurikulum yang sekarang dengan yang dulu dengan sekarang. Yang pertama itu ada pendekatan mendalam deep learning. Kalau tahun lalu itu tidak ada deep learning. Jadi sehingga yang seperti kemarin disampaikan oleh Pak Saifudin, ya, jadi dibebaskan gitu ya, mau ke kanan kiri atas bawah. Cuma yang menjadi tujuan di sini kita menempatkan tujuan yang sama walaupun jalannya berbeda. Dari situ kita pertama itu. Terus yang kedua yang paling terlihat lagi adalah tergesernya P5 menjadi apa tadi 8 dimensi itu besar ya. Ada beberapa poin yang di luar, ada juga beberapa poin yang ditambahkan di situ. Poin ini yang saya tangkap. Belum lengkap. Terima kasih. Masih belum. Ya. Karena guru baru tamunya nyantri.
Ya, udah pengajar. Perbedaan dari kurikulum yang seperti yang sekarang menggunakan pendekatan e-learning, perbedaannya kalau yang kurikulum merdeka Ibu, siswa bisa dilayani dengan berbagai macam gaya belajar. Namun mungkin kurikulum merdeka dulu itu belum terarah menggunakan tujuannya. Tapi kalau yang menggunakan deep learning, arahnya sudah satu, meskipun gaya belajarnya mungkin ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kemudian untuk yang pembelajaran learning ini lebih menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme yang diusung oleh Jan Fisher. Lalu kemudian tadi ada perbedaan profil belajar Pancasila yang kemudian diubah menjadi 8 dimensi kelulusan. Dan tidak banyak eksperimen mungkin ya, lebih ke penanaman konsep sehingga konsep tersebut diaplikasikan oleh siswa sesuai dengan kesadaran dan keinginannya sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. Apalagi ya Bu? Lalu yang tadi 5 itu ya, dimulai dari bab 1 pengantar, yang kemudian isinya adalah program sekolah, kurikulum sekolah, yang mungkin harus disusun sesuai dengan data yang ada dan dengan target-target yang ada. Bab 2-nya visi misi, bab 3-nya apa yang sudah dijalani. Karena isinya adalah 3, yaitu kegiatan kurikuler, kurikuler, dan ekstra kurikuler. Lalu yang keempatnya perencanaan, ya, yang udah FPP diubah menjadi pembelajar juga mulai ya, itu diubah menjadi PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Lalu satu ini penutup. Evaluasi, pendampingan dan itu aja mungkin. Sebutkan 8 profil dimensi
prinsip pendekatan mendalam, kesadaran, Delapan dimensi lulusan yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan. Yaitu mengajarkan siswa bagaimana mencintai Tuhannya dan tugas mengajarkan nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu kewargaan, yaitu mengajarkan siswa bagaimana mencintai tanah air yang menemukan rasa nasionalisme dan mencintai menghargai jasa-jasa pahlawan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pengalaman kritis, yaitu mengajarkan siswa bagaimana berpikir secara logis dan kritis sehingga bisa berpikir secara kritis dan bisa cepat mengambil keputusan. Terus yang keempat yaitu kolaborasi. Kolaborasi itu mengajarkan siswa bagaimana kita bergotong royong, ya, kerjasama sesama murid yang lain. Terus yang kelima yaitu kreativitas, yang mengajarkan siswa bagaimana kita bisa membuat sesuatu kreativitas sehingga bisa menambah wawasan siswa-siswa sekalian. Yang keenam kesehatan, mandiri, kemandirian, dan mengajarkan bagaimana siswa kita bisa berperilaku mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketujuh kesehatan, ya, bagaimana kita bisa mengajarkan siswa sehat secara jasmani dan rohani, yaitu bisa melakukan olahraga dan bisa menjalankan ibadah sehari-hari. Yang ke-8 komunikasi, bagaimana kita mengajarkan siswa bisa berkomunikasi dengan baik, sopan santun, dan bisa menghargai guru-gurunya. Yang terakhir itu Alhamdulillah, Pak Hari mulia, jadi gitu. Apapun yang nama diberikan orang tua, insya Allah itu membawa keberkahan. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak banyak waktunya ya, punten. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, nanti kalau misalnya masih penasaran tentang RPP atau PPM, perencanaan pembelajaran mendalam, nanti bisa ditanyakan ke Pak Ustadz. Nanti kalau misalnya Pak Ustadz juga butuh jawaban dari saya, maka diteruskan lagi ke saya. Insya Allah Bapak dan Ibu, saya kalau ada yang tanya saya cari jawabannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Pak Farid ulang marahnya, jangan marah ya. Saya Pak Farid katanya ibu mah saya jadi objek penderita gitu ya. Dipanggil dulu. Mohon maaf ya Pak Farid ya. Pak Iman mohon maaf ya. Punten ya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada hari ini. Semoga kita semua setelah ini bisa menjadi guru yang luar biasa. Amin, insya Allah. Iya, jangan yang B aja tapi guru yang luar biasa. Baik, rekan-rekan guru yang hebat, tiada kata seindah lantunan doa, tiada syair semerdu senandung zikir. Untuk itu marilah sejenak kita tengadahkan jari jemari kita seraya menundukkan kepala dan melangitkan doa bersama. Insya Allah doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Wahyudin SAG. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengajar kepada Allah, kita beristighfar pun salah sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'ala syakirin. Alhamdulillah bi'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa attaba'na ar-rasul faktubna masyahidin. Allahumma sahhil wa yassir umurana ya Allah fi tarbiyati awladina wa banatina wa tullabina ar-rahman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah fi kulli imtihanatina minan najihin was-salimin was-sabirin. Allahumma sahhih ajsadana wa hassin a'malana wa zid imanan fi qulubina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma qdi hajatina ya Allah. Allahumma qdi hajatina wa alimna ya arhamar rahimin li dirasatina wa ta'allumina wa ta'limina ya rahman ya rahim. Wa qdi hajatina ya Allah li hijji baitil haram, li hijji baitil haram, li hijji baitil haram wa li ziyarati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'aana wa qul hajatina innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dipraktekkan untuk menjadi guru yang luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara hari ini, serta kepada pengawas pembina Ibu Hajah Batrages MPD, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan guru hebat semua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita
عليهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang dan bahagia hari ini yang luar biasa. Semoga kita semua sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan seminggu ini dan kedepannya. Sukses selalu. SD Taman Pondok Gede. لا